Shalom saudara pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan 34. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara pendengar yang terkasih, di dalam teks yang kita baca ini adalah sebuah peristiwa tentang kedua orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus dan murid-muridnya berangkat dari Yerikho menuju ke Yerusalem. Di mana kita tahu ketika Yesus sampai ke Yerusalem nantinya dia disambut dengan eluk-elukan, dan di sana pun juga dia yang mengalami peristiwa penderitaan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Namun tidak semua orang banyak yang mengikuti Yesus karena percaya kepada Yesus. Tetapi mereka mengikuti Yesus karena bermacam-macam motivasi. Saudara, kalau kita memperhatikan bahwa motivasi mereka, ada yang hanya menginginkan makanan saja, ada juga yang hanya menginginkan belas kasihan atau kasih sayang dari Tuhan Yesus. Ada juga yang didorong dengan rasa ingin tahu. Namun sebagian lagi mereka mengharapkan pemerintahan duniawi dari Yesus. Saudara terkasih, di antara orang banyak itu ada 2 orang buta sedang duduk di pinggir jalan, sedang mengemis. Keduanya sedang berjuang menghadapi kesusahannya. Maka ketika mereka mendengar Yesus, mereka berseru, dan seruan mereka kepada Yesus terungkap 2 kali di dalam kalimat yang sama, yaitu, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Saudara pendengar yang terkasih, pada bagian ini kita belajar dari 2 pihak. Yang pertama, kita belajar dari orang buta ini. Dari seruan ini, seruan orang buta ini mengandung 2 makna yang sangat dalam. Ketika mereka berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Makna yang pertama, kita melihat di sini sikap kerendahan hati ketika memohon kepada Tuhan. Mereka sangat mengerti bahwa mereka orang-orang yang tidak berdaya. Mereka adalah orang yang cacat, yang tidak berguna, yang hanya duduk di pinggir jalan dan mengemis kepada orang.
orang yang patuh dikasihani. Dan mereka sangat tahu, saudara, prioritas doa mereka yaitu kesembuhan. Saudara, sekalipun kita melihat di sini bahwa kondisi mereka tidak hanya buta secara fisik, tetapi mereka juga miskin, tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan emas dan perak. Jadi kalau kita melihat bahwa lengkaplah penderitaan mereka, yaitu buta, tidak bisa melihat, tetapi juga dari segi harta kekayaan mereka tidak punya apa-apa. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa prioritas utama mereka yaitu agar mereka sembuh dari kebutaan mereka. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kerendahan hati dibutuhkan ketika kita menghadap kepada Tuhan. Kesadaran diri bahwa kita adalah orang yang sangat membutuhkan pertolongan orang lain, itu penting. Jangan sampai kita sebenarnya adalah orang yang tidak berdaya, tetapi kita menunjukkan diri kita seolah-olah orang yang mampu, menunjukkan kesombongan kita, apalagi kita menghadap Tuhan dengan penuh kesombongan dan pemaksaan kehendak kita. Kita belajar dalam bagian ini bagaimana kedua orang buta ini memiliki kerendahan hati dalam ketidakberdayaan mereka. Sikap yang kedua yang mereka miliki adalah ketekunan di dalam doa. Dalam ayat yang ke-31, di sana kita perhatikan, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Saudara, di dalam ayat 31 ini memperlihatkan orang banyak menegur mereka karena mereka dianggap membuat keonaran, membuat keributan, tidak sopan kepada Yesus. Sehingga mereka disuruh untuk diam. Saudara, mungkin kita juga mengingat ketika anak-anak berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus, dan di sana pun orang banyak juga melarang anak-anak itu untuk datang kepada Yesus karena mereka anggap anak-anak itu membuat keonaran, membuat keributan, mengganggu Yesus mengajar. Saudara, selalu orang banyak hadir. Orang banyak inilah orang yang kuat, orang yang sehat. Namun mereka menjadi penghalang kepada orang lain yang mengalami kelemahan untuk datang kepada Yesus. Tetapi mari kita memperhatikan di sini bahwa di saat kedua orang buta memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus, mereka diperhadapkan dengan rintangan yang begitu berat, larangan dari orang banyak. Namun rintangan itu tidak membuat mereka putus asa. Mereka tetap tekun memohon kepada Yesus agar Yesus menyembuhkan mereka. Saudara, ketekunan untuk datang kepada Tuhan, ketekunan di dalam pengharapan itu sangat dibutuhkan. Orang yang gampang putus asa dan gampang menyerah, dan kemudian tidak lagi berbuat apa-apa, kecewa dan marah, itu adalah orang-orang yang pada akhirnya hanya mendapatkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat di dalam hidupnya. Ketekunan untuk memperoleh pengharapan kepada Yesus Kristus itu diperlukan. Ibarat seorang anak. Karena saya memiliki anak. Ketika anak ini meminta sesuatu, orang tua berkata, tidak ada. Tetapi anak tidak berhenti untuk meminta. Orang tua pun berkata, tidak ada. Tetapi anak tetap tekun untuk meminta kepada orang tuanya.
Saudara, dari kedua orang buta itu kita belajar. Mungkin kita tidak buta, tidak miskin, namun yang namanya manusia pernah atau mungkin selalu diperhadapkan masalah berat yang membuat kita tidak berdaya dan memohon belas kasihan Tuhan. Mari kita belajar memiliki sikap kerendahan hati dan sikap ketekunan kepada Tuhan Yesus. Sikap kerendahan hati dan ketekunan untuk memperoleh pengharapan di dalam Kristus, untuk mendapatkan apa yang kita harapkan untuk diberikan oleh Tuhan. Tanpa sikap ketekunan, tanpa sikap kerendahan hati, jangan berharap kita bisa datang kepada Yesus dengan baik dan disambut dengan cara yang baik. Saudara, sikap ketekunan dan kerendahan hati ketika datang kepada Yesus itu adalah merupakan sikap yang sangat terhormat, yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan pun akan menolong kita tepat pada waktu dan sesuai dengan rancangan dan jawaban Allah yang telah Tuhan siapkan untuk kita semua. Itulah pelajaran yang kita dapatkan dari pribadi kedua orang buta ini. Namun mari kita melihat bagaimana dengan pribadi Yesus Kristus. Kita pun belajar dari pribadi Yesus Kristus yang merupakan sang guru dalam kehidupan kita. Ketika kedua orang buta ini datang dan berseru kepada Yesus sampai 2 kali dengan kalimat yang sama, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Kita melihat di sini, Yesus memiliki belas kasihan. Kasih merupakan natur yang dimiliki oleh Yesus sejak kekekalan dan sampai selama-lamanya. Praktek kasih Yesus diwujudkan di dalam ayat yang ke-32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Di sini ada satu pertanyaan yang bermakna bahwa Yesus terbuka menolong mereka sesuai kebutuhan mereka. Sebagaimana dalam Alkitab Lukas pasal 11 ayat 9. Lukas 11 ayat 9 berbunyi demikian. "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Saudara, pertanyaan Yesus bukan menunjukkan bahwa Yesus tidak tahu apa yang mereka perlukan. Tetapi di sini kita memperhatikan bahwa Yesus ingin agar kedua orang buta mengerti bahwa Yesus sangat terbuka kepada siapapun yang memohon kepadanya. Maka ketika kedua orang buta menyampaikan kebutuhannya, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka kita perhatikan dalam ayat yang ke-34 apa yang terjadi di sana. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Yesus tidak menolak kedua orang buta ini. Tetapi Yesus menerima permohonan mereka dengan menjamah mata kedua orang buta. Dan seketika itu juga mata mereka sembuh. Saudara, belas kasihan adalah sebuah sikap yang seharusnya kita miliki. Natur kasih yang dimiliki oleh Yesus adalah natur yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang percaya. Kita penuh dengan belas kasihan kepada orang lain.
Kita terbuka sebagaimana Yesus terbuka menolong orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Kenapa saya katakan tanpa pamrih, saudara? Karena sebelumnya ketika Yesus bertanya kepada mereka, apa yang aku perbuat untuk kamu? Tapi di sana Yesus tidak menuntut bahwa ketika kamu disembuhkan maka kamu harus ikut saya. Tidak. Tapi Yesus hanya bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagi kamu? Yesus hanya bertanya apa yang kamu kehendaki. Saudara, kita terbuka kepada orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Terbuka menolong orang sekalipun kita sendiri sedang dalam keadaan susah. Ada banyak orang di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan. Namun terkadang kita tidak peka, tidak peduli. Bahkan sekalipun kita sudah tahu pergumulan kebutuhan orang lain, tapi kita menjadi orang yang pura-pura tidak tahu. Mari kita belajar dari pribadi Yesus yang memiliki belas kasihan yang tidak terbatas bagi orang yang membutuhkannya. Apa dampak dari belas kasihan Yesus ini? Sekalipun dari awal Yesus tidak meminta hal itu akan dilakukan, dampaknya di dalam kalimat terakhir, seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia, mengikuti Yesus. Saudara, kita tidak pernah tahu bahwa orang-orang yang kita tolong akan melihat kasih yang kita miliki itulah kasih yang ada di dalam diri Yesus. Dan kemudian dengan kasih itu akan berdampak dalam diri mereka untuk mengikut Yesus. Saudara, kita tidak perlu mengasihani orang supaya mereka menjadi pengikut Kristus. Siapapun mereka yang membutuhkan, kita layak dan kita wajib berbelas kasihan kepada mereka. Berbelas kasihan bukan karena kita menuntut ketika mereka sudah ditolong maka mereka harus menjadi pengikut Yesus. Bukan. Tetapi karena natur itu ada dalam diri kita, bahwa siapapun yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan kita, kita mengasihani mereka. Jika Tuhan izinkan dan kehendaki di dalam kehidupan mereka, kasih yang kita tunjukkan, kasih yang kita wujudkan dalam hidup mereka, bisa membuka mata rohani mereka untuk melihat Kristus dan kemudian memutuskan untuk mengikut Kristus. Itu adalah bagian dari pekerjaan Allah. Yang kita lakukan adalah berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara, mari kita belajar dari kedua tokoh ini, baik kepada orang buta yang menunjukkan kerendahan hati dan ketekunan ketika mereka datang kepada Tuhan. Dan kita juga belajar dari pribadi Yesus yang memiliki belas kasihan kepada orang yang membutuhkan pertolongannya. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita sekalian. Amin.